Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Ilzeksi di sini. Di video kali ini gua bakal ngasih tahu ke kalian cara cepet kaya di game GTA Online sebagai pemula, guys. Langsung aja di sini gua bakal bikin karakter baru yang levelnya masih 0, duitnya juga masih 0. Jadi bener-bener kayak baru main gitu, guys. Dan gua bakal ngelakuin hal ini dengan secara solo ya. Karena gue tahu banget guys, kalau misalnya awal-awal main GTA 5 online itu pasti susah banget buat nyari temen gitu ya kan. Jadi di sini gue bakal mainnya tuh full secara solo guys ya, sampai kita bener-bener punya duit yang banyak guys. Dan nama karakter kita yaitu adalah Urip guys. Nah kenapa Urip bang? Karena ya karakter GTA 5 Online itu kan bisa hidup terus guys ya. Sama kayak artinya Urip yang artinya itu adalah hidup guys. Jadi ya udahlah. Oke langsung aja di sini kita mulai. Ya di sini kita udah masuk ke dalam invite only session. Seperti yang kalian bisa lihat sendiri tuh di kanan ya, cash dan banknya itu bener-bener 0 dan levelnya juga masih level 1 guys. Oke, di sini hal pertama yang perlu kita lakuin yaitu adalah kita cari di map, namanya itu adalah Gcash dan juga Stash House guys. Nah ini dia untuk Gcash-nya. Jadi di sini kita ke Gcash dulu ya, karena untuk Stash House-nya kalian lihat ada di sini guys. Jadi kita yang jauh dulu aja biar nanti bisa langsung balik ke Los Santos guys. Jadi ya kita ambil Gcash yang jauh banget ini Gcash-nya guys ya. Oke, langsung aja lah ya kita ke sana. Di sini kita udah sampai dan langsung aja cari Gcash-nya, ada di lingkaran putih-putih sini. Dan ya langsung gua ketemuin guys di sini ya, hoki banget nih. Tapi nggak hokinya kita malah dapat bintang. Jadi ya udah di sini kita bakal hilangin dulu bintangnya guys ya. Nah, di sini kita udah berhasil buat hilangin bintangnya. Ya, kalian langsung aja untuk pergi ke stash house yang tadi ya, yang gambar rumah warna ungu itu, guys. Oke, jadi kita langsung aja deh ke sana. Nah, di sini gue baru inget kalau kita tuh bisa lewat kasino ya. Jadi sekalian jalan kita ke kasino aja untuk ngambil sebuah spin gratis harian, guys ya. Waduh, hadiah utamanya jelek banget di sini mobilnya guys ya. Jadi kayaknya gue bakal skip aja untuk mobilnya. Tapi kalau misalnya kalian dapetin atau ada mobil bagus gitu, kalian langsung aja buka internet. Terus habis itu kita ke Money and Service. Terus kita ke Dinasti Acre Estate ini. Apa sih namanya? Ya pokoknya itulah. Kita beli di sini garasi yang bisa muat banyak mobil guys. Nah, di sini saran gua untuk beli mobil garasi yang gratis ini aja ya. Ada beberapa garasi gratis dan yang bakal gua beli yaitu adalah yang 10 ini, guys. Nah, yang ini nih. Nah, by the way untuk garasi gratisnya ini kalian bisa dapetin kalau misalnya kalian udah punya Criminal Enterprise, guys ya. Jadi ya udah, di sini kita langsung beli aja garasi 10 ini, guys. Oke, kalau kalian udah beli garasinya, langsung aja di sini kita spin. Oh iya, gue belum beli membership guys. Kita beli membership dulu ya. By the way, untuk membership ini tuh harganya $500. Jadi dan itu sekali doang guys. Oke, langsung aja kita spin lucky wheel di sini. Dan kita lihat nih bakal dapet apa guys. Ya sayangnya di sini kita cuman dapat RP doang. Jadi ya udahlah ya. Oh ya, di sini ada visitor bonus. Jadi kita bisa dapetin $1000 dari sini guys ya. Kita klaim aja lumayan. Nah, chipsnya ini kita bisa jadiin duit ya guys dengan trade in chips. Nah, untuk spinnya itu bakal ada cooldown gitu. Cooldownnya itu selama 24 jam guys. Jadi kita bisa gacha lagi tuh setelah 24 jam ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke Stash House guys. Nah, untuk Stash House itu logonya tuh kayak rumah, warnanya ungu gitu guys ya. Langsung aja di sini kita masuk. Nah, kalau di dalam kita habisin aja semua musuh-musuh yang ada. Kalau udah dihabisin, langsung aja kalian cari sebuah kartu kuning gitu.
Nah, kartu yang ini nih guys. Nah, kalian hafalin aja ini kode-kodenya. Lalu kalian masukin kodenya itu ke save ini guys. Kalau dimasukin, kita langsung keluar aja guys. Nah, pas di luar kalian langsung aja leave the area guys ya. Di sini gua harus ngambil mobilnya dulu karena mobil kita hilang guys, nggak tahu kenapa. Nah, di sini kita bakal dapetin 30.000 dolar lebih guys. Nah, catatan nih guys ya, kalau misalnya kalian udah punya sebuah bisnis, nanti Stasios ini bakal beralih menjadi supply untuk bisnis kalian guys ya. Tapi karena di sini kita belum punya bisnis, duitnya itu jadi 30.000 dolar ini. Oke, selanjutnya kita bakal pergi ke ammunition untuk ngebeli senjata guys ya. Nah, yang di sini aja nih. Oke, langsung aja kita masuk ke ammunition dan di sini ada beberapa senjata yang menurut gua bagus guys ya. Senjata pertama itu adalah ini guys. Nah, ini special carbine ini ya. Kita beli aja special carbine ini, terus kita beli yang extended clip aja karena duit kita masih kurang guys ya. Nah, untuk senjata selanjutnya yaitu adalah senjata ini nih guys. Namanya itu adalah mesin pistol ya. Nah, ini tuh senjata yang bagus. Nah, jangan lupa juga untuk mesin pistolnya kita beri suppressor guys, karena si suppressor ini tuh penting banget ya. Nah, nanti ada misi yang memerlukan untuk memakai si suppressor ini guys. Oke, misi yang gue maksud itu adalah misi Vincent ya, yaitu adalah Cluckin' Bell Farm Raid. Nah, ada di V ini guys. Ya, kalian langsung pergi aja ke V ini. Tapi sebelum itu kita ke internet dulu, habis itu ke travel and transport, terus habis itu kita ke Warstock Cache and Carry ini. Habis itu kita cari yang namanya itu adalah Duke Odet. Nah, ini dia nih. Duke Odet ini tuh penting banget ya untuk kita pakai di misi, karena Duke Odet ini tuh adalah sebuah mobil anti peluru gitu yang bisa kita pakai untuk ngejalanin misi guys. Karena Duke Odet ini tuh penting banget karena musuhnya itu bener-bener susah banget ya. Apalagi kita masih awal-awal main, jadi udah pasti bakal sulit banget guys. Dengan adanya Duke Odet yang anti peluru ini, kita bakal lebih gampang buat nyelesain misinya. Oke, setelah nunggu beberapa menit, Duke Odetnya udah nyampe, langsung aja kita telepon mekanik guys ya. Nah, ini mekanik. Dan habis itu kalian cari garasi yang ada Duke Odetnya guys ya, karena kita cuma punya satu, jadi ya udah kita langsung ambil aja di sini Duke Odetnya. Habis itu tunggu beberapa detik untuk si mekaniknya nganter ya. Nah, ini dia Duke Odetnya akhirnya udah nyampe. Langsung aja kita bawa Duke Odetnya untuk ngejalanin misi Vincent guys. Oke, kita udah sampai, langsung aja di sini kita pergi ke arah kuning-kuning sini. Dan kita mulai untuk misi Cluckin' Bell Farm Raid-nya guys. Let's go, langsung aja ya kita mulai misi pertama kita guys. Oke, di sini kita bakal disuruh pergi ke antara A atau B. Kalian langsung pergi aja ke sana. Nah, ketika kalian udah nyampe di A atau B-nya, kalian habisi dulu orang-orang yang ada di luar. Jangan turun guys ya. Kalau udah habis semua, langsung aja turun dan kita pergi ke dalam sini. Nah, dalam sini kita disuruh nyuri uang. Kalian langsung ambilin aja semua uang yang ada. Jangan lupa buat bunuh-bunuhin orang juga guys ya di dalam. Kalau udah semua, langsung aja kalian keluar. Dan kita langsung tembakin dulu nih musuh-musuh yang ada di luar sini. Kalau udah, kita balik lagi ke Duke Odetnya dan pergi ke yang ke B guys ya. Jangan lupa buat isi darah guys. Nah, sesampainya di B, kalian tembakin dulu semua orang-orang yang ada di luar guys, karena ini tuh sakit-sakit semua ya musuhnya ya. Jadi kita tembakin dulu semuanya. Kalau udah, kita langsung masuk ke dalam. Sama kayak tadi, kita bunuhin orang, terus habis itu ambil duitnya. Ya, ambil semua duit yang ada sampai benar-benar kosong guys, nggak tersisa guys ya. Kita ambilin. Nah, kalau misalnya udah diambilin, kita langsung keluar dan menuju ke Vincent Lockup guys. Nah, di sini kalian jangan baku tembak ya, udah tinggalin aja guys musuh-musuhnya biar lebih cepat gitu guys ya. Langsung aja kita menuju ke Vincent Lockup-nya. Dan ya, kita udah sampai, misi pun selesai guys ya. Oke, misi pertama selesai. Sekarang kita lanjut ke misi yang kedua guys ya. Nah, untuk misi kedua ini masih sama, kita langsung pergi aja ke yang V tadi guys ya. Nah, yang di sini nih. Kita langsung pergi ke V sini.
Dan kita udah sampai. Langsung aja pergi ke kuning-kuning sini untuk mulai misi yang kedua guys ya. Namanya itu adalah breaking and entering guys. Oke, di sini langsung aja kita bakal disuruh pergi ke Terrorbyte atau laptop ya guys ya. Kita bakal pergi ke laptop dulu aja karena lebih dekat dan lebih gampang juga guys untuk laptop ini. Langsung aja kita choose ke laptopnya guys. Oke, di sini kita udah sampai di laptopnya. Langsung aja kalian cari laptopnya guys. Nah, untuk cari laptopnya kalian tembak aja ngasal ya. Terus habis itu kalian lihat merah-merah di map. Nah, itu dia tempat laptopnya guys. Nah, di sini ada orang marah-marah guys ya. Jadi kita langsung ambil aja laptopnya. Terus habis itu kita cabut ke Terrorbyte guys. Jadi ya gitu aja ya caranya ya. Kalian tembak ngasal terus muncul merah-merah. Nah, biasanya di dekat merah-merah itu guys laptopnya. Jadi gitu. Oke, kita udah sampai. Langsung aja kalian cari Terrorbyte-nya. Tempat Terrorbyte-nya itu biasanya di tempat tertutup kayak gini guys ya. Nah, ini dia Terrorbyte-nya. Oke, di sini kalian disuruh nembakin drone dan ingat guys, jangan turun dari si Duke Odet-nya ini karena Duke Odet ini tuh anti peluru dan drone-nya itu nembakin kita guys. Damage dari drone itu gede banget, jadi jangan sampai kita turun ya. Kita main aman aja di dalam Duke Odet guys. Oke, kalau semua drone-nya udah habis, langsung aja kita masuk ke Terrorbyte ini guys. Terus habis itu ambil hacking device ini. Kalau udah, kita langsung aja keluar dan habis itu kita bakal disuruh ke sebuah lokasi kartel gitu guys ya. Dan di sini ingat guys, jangan turun dari Duke Odet-nya guys ya. Kalian harus selalu berada di Duke Odet ini. Oke, di sini kita udah sampai. Kita tembakin aja semua musuh yang ada untuk nyari sebuah kunci kereta gitu guys ya. Kalian pokoknya tembakin aja musuh yang bisa kalian lihat ya. Nah, kalau misalnya udah key-nya udah ngedrop, kita langsung aja ke train ini atau kereta ini dan kita naikin keretanya guys ya. Oke, kita jalanin aja keretanya, kita gas. Nah, kalau misalnya ada merah-merah kayak gini, jangan lupa buat nyalain hacking device-nya ini guys ya. Kalau di gamepad itu pencet kanan guys, tapi kalau misalnya di yang lain gua nggak tahu ya kalau di keyboard atau itu. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian ngelihat merah-merah di map, kalian langsung buru-buru pencet kanan guys. Karena nanti tuh keretanya bakal berhenti kalau misalnya kalian nggak pencet kanan guys ya. Jadi bakal banyak makan waktu juga dan di sini kalian bisa lihat ya di kanan kiri tuh ada musuh. Jadi kalau misalnya kalian berhenti udah pasti kalian bakal ditembakin sama musuh-musuh ini guys. Oke, di sini akhirnya kita berhasil buat nyelesain misinya. Langsung aja kita pergi ke V lagi guys ya. Kita balik lagi ke V lagi untuk melanjutkan misi ke Luckinbell Farm Rate-nya lagi guys. Oke, di sini kita udah sampai. Seperti biasa, kita langsung pergi ke kuning-kuning sini guys ya, untuk memulai misi selanjutnya. Ya, misinya ini itu kita bakal disuruh buat ngambil senjata gitu guys ya, namanya Concealed Weapons ini guys. Oke, jadi untuk di misi ini kita bakal disuruh ke A atau ke B. Nah, kita bakal pilih ke A aja guys ya. Karena untuk yang A ini tuh bisa dibilang sangat dekat dan juga lebih gampang guys ya. Jadi kita perginya ke A aja guys. Oke, kalau udah sampai kita bantai aja orang-orang yang ada di sini guys ya. Kita harus bunuh-bunuhin dulu orang-orangnya karena ini tuh banyak banget. Dan ingat guys, jangan turun dari Duke Odet guys ya, kecuali musuhnya itu udah sedikit kayak gini. Nah, kalau misalnya kita udah bunuh semua musuhnya, langsung aja kalian pergi ke belakang mobil kayak gini. Ya, mobil-mobil ini kita buka-bukain aja guys. Nah, biasanya itu ada di dua mobil paling belakang ya guys ya. Jadi kita buka-bukain aja sampai kita nemu kayak tas gitu. Nah, isinya itu adalah gear guys atau alat gitu guys ya. Oke, di sini kita udah nemu dan jangan lupa juga untuk ambil senjatanya yang ada di sini guys. Nah, ya.
Kalau kalian udah ambil kesemuanya, kita langsung balik lagi ke Vincent Lockup guys. Oke, ketika kita sampai ke Vincent Lockup, jangan lupa buat confirm senjatanya guys ya. Jadi kita bisa pencet teks dan kita langsung aja confirm semua senjatanya guys ya. Dan by the way, senjata lainnya itu bisa kalian ambil ya sebelum kalian confirm, tapi menurut gue itu nggak worth it karena bakal buang banyak waktu. Jadi lebih baik kita pakai senjata yang udah kita ambil aja guys. Oke, misi yang ketiga udah selesai. Sekarang kita bisa lanjutin lagi untuk misinya guys ya. Nah, di sini kita langsung balik aja ke V lagi. Aduh, ya ampun, mobil NPC ini emang bener-bener resek banget guys ya. Ya ampun, buset dah. Itu sampai salto begitu guys. Ada-ada aja dah emang ya. NPC GTA 5 Online ini emang rese-rese semua guys. Oke, seperti biasa ya, kita pergi ke kuning-kuning untuk memulai misinya. Dan misi kali ini yang selanjutnya itu adalah hit and run, yaitu adalah kita disuruh buat ngambil mobil untuk dipakai di misi kita nanti guys. Oke, sama kayak di misi sebelumnya, kita bakal disuruh untuk pergi ke A atau ke B atau ke C guys ya. Kita di sini bakal pergi ke yang A aja. Oke, untuk lokasinya itu ada di gas station kayak gini. Kalian tembakin aja dua orang yang ada di depan sini guys ya. Kalian tembakin aja orang-orang yang kelihatan di depan kalian guys ya. Nah, di sini kita turun ya, kita turun terus habis itu kita bakal, bentar, ada orang anjir. Sekarang sabar, mati dong gua. Oke, enggak ya. Nah, kalian tembak yang ini guys. Nah, tembak gituan tuh. Gua nggak tahu itu namanya apa ya, tapi itu untuk nge-trigger buat ngebuka si garasi mobilnya. Nah, kalau udah kalian bawa mobilnya dan ikutin jalur kuning-kuning aja guys, seperti yang biasa ya. Nah, kalau kalian udah lewatin jembatan, kalian belok ke kiri dan abis itu, waduh, malah kebalik. Emang ribet banget ya untuk angkot ini guys. Lagi ngehoki nih kita dapetnya angkot. Nah, kalian ikutin aja jalur kereta. Pokoknya kalian lurus aja sampai ke tujuan guys ya. Oke, ketika kalian udah sampai, kalian buka teks, terus habis itu confirm gateway vehicle kalian. Nah, sebenarnya sebelum kalian confirm, kalian masih bisa buat nyuri mobil lagi untuk ditukarkan jadi duit guys. Tapi ya mobil-mobilnya ini tuh harganya pada murah-murah semua guys ya. Jadi lebih baik kita nggak usah buat nyari mobil lagi. Oke, kalau udah tinggal leave the area dan misi bakal selesai guys. Oke, di sini misinya masih berlanjut ya. Kita bakal balik lagi ke V yang tadi. Masih sama guys lokasinya dan logonya juga masih sama ya. Jadi kita langsung aja lah pergi ke sana. Oke, di sini seperti biasa kita ke kuning-kuning terus kita mulai aja misi yang ke-5 ya. Dan di sini untuk misinya kita pertama-tama disuruh pergi ke Clarkin Bell Outlet dulu guys ya. Kalau udah sampai, nah di sini bakal ada dua van dan kalian langsung aja ngehack dua fan ini guys dengan cara kalian deketin terus abis itu kalian pencet kanan kalau di gamepad guys ya. Kalau di tempat yang lain gue nggak tahu dah. Nah, ini kalian nggak perlu ragu-ragu, udah tabrakin aja guys biar mobil vannya itu berhenti ya. Nah, di situ. Nah, harus hati-hati juga kalau misalnya kalian nggak bawa Duke Odet ya, karena musuh itu bakal nembak-nembakin kalian gitu guys. Nah, di sini sama juga ya, kalian harus ngehack kartel fans ini dulu guys. Ya, kalian deketin aja terus habis itu kalian hack guys di sini. Nah, kalian hack. Nah, ya itu gua tabrak guys ya. Nggak apa-apa guys, biar dia bisa berhenti gitu ya. Nah, kalau misalnya bentar ya, hacknya selesai, kalian bakal langsung disuruh untuk pergi ke markas kartel gitu ya, kartel garage itu, garasinya kartel. Jadi kita langsung aja pergi ke sana guys ya. Oke, langsung aja masuk. Nah, di dalam sini kita harus sneaky guys ya. Kita harus diem-diem buat ngebunuhin para kartel-kartel ini guys ya.
Oh, ternyata pistol ada suppressornya ya. Ya udahlah, kita pakai ini aja guys, karena enakan yang ini ya. Nah, kalian harus pakai suppressor guys di dalam sini ya. Tembakin semua musuh-musuh yang ada, dan jangan lupa juga untuk sabotase delivery trucks ini guys. Waduh, ketahuan CCTV guys. Nah, kalau ketahuan CCTV kayak gini, kalian langsung aja buat bunuhin semua kartelnya yang ada dalam sini guys ya. Kalian tembak-tembakin aja sampai mati semua, dan jangan sampai tuh yang merah-merah di kanan itu jangan sampai habis guys ya. Jadi kalian harus buru-buru untuk bunuhin semua musuhnya. Oke, tinggal dalam sini. Ya ampun, malah mati guys. Oke, nggak apa-apa ya. Kalau kalian mati di sini masih ada nyawa satu lagi guys. Dan ya udah, kita langsung bunuh-bunuh aja semuanya ya. Oke, kalau udah semua, kalian masuk ke ruangan ini, terus matiin CCTV yang ada dalam sini guys. Ya, kalian matiin aja CCTV-nya. Oke, di sini kalau kalian udah matiin, langsung aja sabotasein delivery truknya lagi kalau belum ya. Terus habis itu cari drill. Habis itu kita ngedrill buat nyari sebuah kartu guys. Nah, nanti tuh isinya tuh ada duit dan ada kartu gitu. Jadi ya, kita hoki-hokian cuy, kalau misalnya cepet kita bisa langsung dapet. Tapi di sini kalau nggak hoki ya dapetnya duit. Tapi lebih parah lagi, nggak dapet apa-apa guys, dapet kosong. Nah, di sini gua nggak hoki, baru dapet nggak dapat cuy. Nah, di sini nih baru kita dapat si kartunya ya, di akhir-akhir guys. Kalau udah dapat kartunya, langsung aja kita keluar. Nah, kalau dari luar, loh, ini kenapa Duke Odette gua kayak gini coy? Ya udahlah, kita juga nggak pakai Duke Odette. Kita bakal pakai flatbed atau kayak truk gitu. Jadi kita ambil truk ini biar kita bisa ngelakuin misi finalenya tuh dengan cara sneaky guys, atau pelan-pelan ya, atau diem-diem gitulah ya. Oke, kita bawa aja flatbed ini ke Vincent Lockup guys. Oke, di sini kita udah sampai, langsung aja mission pass. Akhirnya selesai guys. Oke, masih ada satu misi lagi ya by the way, jadi belum selesai, dan ini tuh adalah misi finalenya. Setelah selesai ini kita bakal nerima sebuah duit yang banyak guys ya. Jadi ya seperti biasa, langsung aja kita ke V ya untuk memulai misi finale dari Clerkenwell Farm Raid guys. Seperti biasa kita ke kuning-kuning dan mulai misi finalenya guys. Nah, untuk misi ini kita bakal ngelakuinnya itu secara stealth atau sneaky. Jadi ya udah, kalian ikutin aja nih kayak gini guys. Loh, ya, gagal guys. Untuk misi stealthnya gagal ya. Oke, kalau misalnya udah ketahuan kayak gini, ya udah kalian bisa habisin aja seluruh musuh-musuh yang ada di dalam sini guys. Tapi ya udahlah, mau gimana lagi guys ya, ketahuan guys, nggak sengaja. Oke, kalau kalian udah sampai di sini, langsung aja kalian masuk ke ruangan yang ini guys. Pertama kalian insert card dulu ya, baru bisa masuk guys ya. Nah, untuk orang-orang yang di kiri-kiri itu udah tinggalin dulu aja guys. Nah, habis itu tembakin semua orang-orang yang ada di dalam dan ambil barang ini. Ya, gue nggak bisa sebutin guys, takutnya kena apa-apa ya, di YouTube kan agak sensitif sekarang ya. Kalian ambil semuanya. Nah, kalau udah keambil semua, kalian langsung keluar aja guys. Habis itu ya udah, lanjutin aja dah tuh, habisin semua musuh-musuh yang ada di sini. Oh ya, BTW kalian masuk ke area sini, terus habisin dua orang itu, terus buka crates yang ada di sini guys untuk nyari barangnya ya. Nah, kalian ambilin aja di sini, terus keluar dan lanjut lagi buat bunuhin semua orang-orang yang ada di sini guys. Terus habis itu kalian menuju ke office dan tembak pintunya. Kalau misalnya kalian ketahuan, jangan ditembak guys, kalian harus cari kunci guys ya. Nah, tapi karena di sini kita ketahuan, ya udahlah, kita tembak aja biar bisa langsung kebuka guys. Oke, habis itu kita hack komputernya. Kalau udah selesai di hack, kalian keluar dan siapin hacking device ini guys. Nah, nanti kita bakal disuruh nyari sebuah woi, anjir lah, malah mati guys. Aduh, malah mati coy. Ya udahlah, nggak apa-apa, masih bisa hidup sekali lagi guys ya. Oke, kita harus habisin dulu nih ya orang-orang yang ada di sini biar kita tenang guys.
Oke, kalau udah kalian buka hacking device tadi, terus habis itu arahin ke komputer yang tertentu guys. Pokoknya tuh semakin dekat komputernya maka aduh masih ada orang ternyata. Maka si hacking device-nya itu makin gede biru-birunya guys, makin banyak ya. Nah, kayak gini nih. Nah, pokoknya kayak gitu guys. Kalian deketin aja komputer-komputer dan kalian harus deketin itu sebanyak 3 komputer guys ya. Oke, kalau udah semua, kita langsung aja steal the cash from the safe ya. Kita harus nyuri cashnya dari safe itu guys. Nah, untuk safe-nya ini kalian kode-kodenya itu bisa dapetin dari hacking device tadi ya. Kalian bisa lihat sendiri. Habis itu kalian masukin aja. Caranya itu hampir mirip-mirip kayak di Stash House tadi. Jadi kita langsung masukin aja semuanya guys. Oke, kalau udah kalian langsung aja ikutin jalan yang kayak gua gini guys ya. Habis itu mau masuk ke garasinya dan bawa mobilnya keluar guys. Nah, untuk mobilnya ini kalian bawanya tuh lurus aja, ikutin jalur kereta kayak tadi pas kita nyuri mobil guys. Kalau bintangnya udah hilang, kalian belok aja ke gunung untuk ngilangin bintangnya guys ya. Di sini kalian harus ngilangin bintangnya dulu agar nanti balik ke Vincent Lockupnya itu gampang guys. Nah, di sini kita udah hilangin bintangnya ya. Langsung aja kita pergi ke Vincent Lockupnya guys. Oke, di sini kita udah sampai dan ya misinya pun selesai guys. Ya di sini kita dapat bayaran ya dari si Vincent ini. Dia itu by the way kayak seorang polisi korup gitu guys ya. Dan kita dapat duit di sini $500.000 guys. Tapi di sini kita bukan cuma dapetin duit $500.000, tapi kita juga dapetin duit sekitar $250.000 guys ya. Jadi total yang udah kita kumpul di sini kurang lebih sekitar $750.000 lebih guys ya. Mana nih? Nah, tuh baru datang ya $250.000-nya. Oke guys, jadi itulah tadi untuk cara cepat jadi kaya di GTA 5 Online. Tapi tenang aja, gue bakal lanjut lagi untuk di part keduanya. Jadi kita bakalan bener-bener sampai kaya banget guys ya. Jadi kita bikin jadi kayak series gitu. Jadi kalian tungguin aja untuk di video selanjutnya guys ya, di part 2-nya. Oke, jadi mungkin segini aja untuk di video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa beri like. Dan jangan lupa juga untuk subscribe. Dan nyalain juga lonceng notifikasinya agar kalian bisa tahu video-video gue selanjutnya guys. Biar kalian gak ketinggalan untuk series cara cepat kaya di game GTA 5 Online sebagai pemula. Oke. Jadi gua akhiri sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.